Halo, selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok A4 akan membahas tentang memahami filosofi dan pendekatan penelitian yang diambil dari buku Research Methods from Business Studies yang ditulis oleh Saunders pada tahun 2016. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mandrong Daniel F. dan MPM 411 harusnya 930. Kalau di sini ada kesalahan penulisan. Tuh. Dan adapun salah satu teman saya yaitu Nama saya Ripaldi Edi Surya Pratama dengan NPM 411550101926. Salah juga itu Teh Daniel ya. ya kita Hai. oke. Eh, Sekarang langsung ke materinya. Metode penelitian apa sih arti dari metode penelitian itu? Metode penelitian adalah sarana bagi peneliti untuk mengkomunikasi pemikirannya mengenai masalah yang diteliti dan berfungsi untuk meyakinkan pembaca atau penilai untuk memberikan manfaat terkait dengan disiplin ilmu yang bersangkutan. Jadi seperti ada suatu masalah nih, kita mempunyai masalah eh, dalam lingkungan. Nah, untuk pemecahannya tentu untuk mencari solusinya ada metode-metode dalam melakukan penelitian seperti contohnya pengumpulan data, observasi atau dan lainnya. Itu yang disebut dengan metode penelitian. Terus arti dari metode ini juga arti metode adalah sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam suatu proses penelitian. Jadi ini juga masuk dalam metode penelitian, hanya saja metode itu adalah tahap-tahapnya seperti yang tadi saya bilang, seperti harus observasi, pengumpulan data, itu adalah metodenya. Metode yang dilakukan eh, atau sistematis pada saat melakukan penelitian gitu. Dan sekarang arti dari penelitian itu adalah sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, seperti yang tadi saya juga jelaskan dari metode penelitian, jadi penelitian itu adalah ketika kita mempunyai suatu masalah nih, kita melihat masalah dan kita harus memecahkannya. Sebelum kita memecahkannya kan pasti kita harus mencari data-data pendukung, seperti contohnya apa sih yang jadi penyebab masalah itu, apa sih yang harus diteliti, dan apa sih sarana pendukung agar kita dapat melakukan penelitian penelitian itu, seperti itu. Dan seperti juga dalam pengumpulan data juga ada juga metode-metode pengumpulan data, seperti ada penelitian tentang penelitian-penelitian yang khusus menghasilkan data-data ini, data itu nanti akan ada penjelasannya di slide-slide selanjutnya. Oke, oke, sekarang kita akan membahas arti dari filosofi pendekatan penelitian. Oke, filosofi penelitian mengandung asumsi penting tentang cara memandang dunia. Asumsi ini akan mendukung strategi penelitian dan metode yang terpilih sebagai bagian dari strategi itu. Nah, di sini juga ada contoh-contoh gambarnya, mulai dari pengoleksian data, terus makin lama makin membesar sampai nanti ke titik akhir, masukan praktisme, interpretisme, realisme, dan positifme. Inilah sebagai pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan pada saat penelitian gitu. Jadi sebelumnya awal mulainya itu mulai dari pengoleksian data dulu, nanti makin lama makin mencakup hal-hal yang lain. Nah, nanti semakin kita mendapatkan data-data dan menjabar, nanti akan menghasilkan juga kesimpulan-kesimpulan dan cara-cara yang harus dipilih. Terus banyak dalam penelitian itu jadi kalau lebih jelasnya kayak metode analisis untuk memahami berbagai aturan yang kayak seperti ini. Jadi sebenarnya itu yang kita bahas dari tadi itu
analisis untuk memahami berbagai aturan, prosedur dalam metode tersebut. Sedangkan itu kalau tadi penelitian, hasilnya dari kata teliti diberikan sebagai kegiatan pengumpulan dan pengolahan data disajikan secara sistematis dan objektif. Oke. Dan sebenarnya juga banyak banyak banget masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dengan metode penelitian ini. Sebenarnya banyak mahasiswa yang masih bingung sih metode apa yang harus diambil ketika kita mau mecahin atau mau meneliti suatu masalah. Nah, banyak juga mahasiswa yang masih bingung memilih metode yang dilakukan dalam penelitiannya. Selain itu, mahasiswa juga harusnya perlu memiliki pengetahuan lebih tentang mengenai metodologi penelitian, macam-macam metode penelitian, cara-cara peneliti, langkah-langkah penelitian, dan manfaat dari penelitian. Karena eh, dalam penelitian itu ada sistematisnya yang harus berurutan, dan kalau jika tidak berurutan, mungkin hasilnya juga akan disebut tidak akurat. Itu. Terus kalau pendapat dari suatu ahli itu yang dicatat oleh Johnson dan Clark pada tahun 2006 mengemukakan sebagai peneliti bisnis dan manajemen yang menyatakan kita perlu menyadari komitmen filosofis yang kita buat melalui pilihan strategik penelitian kita. Karena ini memiliki dampak signifikan tidak hanya pada apa yang kita lakukan, tetapi kita memahami apa adanya penyelidikan. Sebagian filosofi yang diadopsi akan dipengaruhi oleh pertimbangan praktis. Namun, pengaruh utama kemungkinan besar adalah pandangan khusus individu tentang hubungan antara pengetahuan dan proses pengembangannya. Oke. Nah, di sini kita akan mengkaji nih dua cara berpikir utama tentang filsafat penelitian. Di sini ada dua nih, ada kajian ontologi dan epistemologi yang ada di cara berpikir di filsafat penelitian itu. Dan kita lanjut ke ontologi. Kalau artinya ontologi adalah berkaitan dengan sifat realitas. Ontologi ini menimbulkan pertanyaan tentang asumsi apa yang dimiliki para peneliti tentang cara dunia beroperasi dan komitmen yang dipegang pada pandangan tertentu. Dan epistemologi adalah menyangkut apa yang merupakan pengetahuan yang dapat diterima dalam bidang studi. Perbedaan yang paling penting adalah mengenai pandangan dua peneliti tentang apa yang mereka anggap penting dalam studi proses manufaktur. Jadi inilah dua cara berpikir utama dalam filsafat penelitian. Dan dari kedua inilah nanti akan menghasilkan ide-ide dan metode-metode dalam penelitian itu sendiri. Oke. Yuk. Mengapa sih kita itu membutuhkan filsafat dalam penelitian? Kan secara umum orang tuh mengerti filsafat itu adalah seperti ilmu-ilmu tentang kehidupan, ilmu-ilmu tentang bagaimana sih apa yang akan nanti dicapai di akhir hidup kita, apa yang dicapai dari akhir dunia. Banyak pandangan seperti itu. Tetapi di sini berbeda kalau filsafat dalam penelitian itu. Nah, kalau di filsafat dalam penelitian itu dibutuhkan itu untuk memahami bagaimana sih penelitian itu, kayak seperti apa sih yang harus diteliti, bagaimana sih cara penelitiannya, apa sih yang harus kita dapatkan output dari penelitian ini gitu. Terus yang kedua adalah sebagai bagian rangkaian aktivitas penelitian untuk kemudian ditelaah isu filosofis yang timbul. Dan yang ketiga adalah pengembangan asumsi penelitian, pengetahuan, dan sifatnya. Di sini seperti pengembangan awal ada nih menciptakan suatu penelitian nih. Nah, dari penelitian yang telah diciptakan itu menghasilkan asumsi dari penelitian lain yang akan bisa dikembangkan. Jadi dari yang tadinya hanya dari satu penelitian, dia bisa jadi berkembang dan nanti akan ada pengetahuan-pengetahuan baru dan asumsi-asumsi baru dari penelitian itu sendiri. Yang keempat, sistem pemikiran peneliti. Nah, kenapa sih penelitian itu harus ada dan filsafat dalam penelitian harus ada? Karena nanti si ini membentuk pola pikir si peneliti ini sendiri. Nah,
kenapa dibilang bentuk pola pikir, karena filsafat dan penelitian ini membentuk bagaimana sih menciptakan penelitian yang sistematis dan bagaimana sih standar-standar dan metode-metode dalam penelitian ini gitu. Jadi ini juga yang menciptakan pemikiran peneliti. Nah, gitu. Oke. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu ada kualitatif, kuantitatif, dan campuran, atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah mixed method. Nah, di sini juga dalam penelitian itu ada tiga cara, tiga jenis untuk pengumpulan data, yang itu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan. Itu. Dan sekarang kita akan membahas pendekatan induktif dan deduktif yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rivaldi. Oke, silakan. Ya, makasih ya Neil. Dilanjut. Jadi sekarang pendekatan induktif dan deduktif dalam penelitian. Slide selanjutnya sih. Penelitian induktif mementingkan pada aktivitas pemeriksaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan berlandaskan pemeriksaan tersebut. Penelitian induktif akan dilakukan ketika sumber referensi tidak ditemukan pada sebuah topik. Seringkali dilaksanakan penelitiannya itu sendiri karena tidak ada teori yang bisa diuji. Jadi penelitian induktif merupakan mementingkannya pada aktivitas pemeriksaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan berlandaskan pemeriksaan tersebut. Penelitian induktif akan dilakukan ketika sumber referensi tidak ditemukan pada sebuah topik. Seringkali dilaksanakannya penelitian induktif karena tidak ada teori yang bisa diuji. Lanjut, Neil. Dari penelitian deduktif, di sini dijelaskan oleh Robson 2002 mendaftar 5 tahap penurutan di mana penelitian deduktif akan berkembang. Yang pertama, menyimpulkan hipotesa, proposisi yang dapat diuji tentang hubungan antara dua atau lebih dari konsep atau variabel dari teori. Yang kedua, mengekspresikan hipotesis dalam istilah operasional, yaitu menunjukkan dengan tepat bagaimana konsep atau variabel yang akan diukur. Yang mengusulkan hubungan antara dua konsep atau variabel tertentu. Kemudian yang ketiga, menguji hipotesis operasional. Yang keempat, memeriksa hasil spesifik dari penyelidikan. Itu akan cenderung untuk mengonfirmasikan teori atau menunjukkan kebutuhan untuk memodifikasi. Kemudian yang terakhir, memodifikasi teori berdasarkan temuan. Jadi di deduksi ini memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, ada pencarian untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel, yaitu untuk menguji hipotesis ini, Anda menggunakan karakteristik lain, pengumpulan data kuantitatif. Ini bukan untuk mengatakan bahwa pendekatan deduktif mungkin tidak menggunakan data kualitatif. Yang kedua, bahwa konsep perlu dioperasionalkan dengan cara yang memungkinkan fakta diukur secara kuantitatif. Ada juga perbedaan dari pendekatan penelitian induktif dan deduktif, yaitu dari pengurangan penekanannya, prinsip ilmiah. Jadi ada di tabel ini semua ya, bisa dilihat sama teman-teman gitu. Lanjut nih. Terima kasih. Boleh dilanjut lagi ke Daniel buat kesimpulannya. Oke, makasih Saudara Rivaldi. Oke, jadi kesimpulan dari ini adalah
Jadi dalam penelitian itu ada sebelum melakukan penelitian kita mempunyai metode-metode dalam melakukan penelitian dan ada beberapa aspek juga yang harus kita perhatikan seperti pengumpulan data, terus pemikiran filsafat yang tadi dijelaskan, dan itu juga yang harus dipikirkan sebelum kita melakukan penelitian. Dan pada saat juga melakukan penelitian dalam pengumpulan data seperti tadi dijelaskan, ada tiga opsi pengumpulan data seperti tadi, penelitian kuantitatif, kualitatif, dan pencampuran. Itulah pemilihan pengumpulan data gitu. Jadi melakukan penelitian ada cara-cara dan metode-metode yang eh, yang harus kita lakukan sebelum melakukan penelitian seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kami, teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Wah, bye.